Halo, halo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengecek pembuatan bibit ubi yang sebelumnya sempat dibuat. Waktu itu saya membuat bibit ubinya sama ya, di posisi ini hanya saja waktu itu di angkringan. Nah, kebetulan ini di atas meja kayu. Di sini sudah ada beberapa bibitnya. Nanti saya kasih lihat. Waktu itu saya buat bibit ini seperti ini. Jadi pucuk ubi, ini bibit setek sebutnya. Pucuk ini biasanya saya potong di bagian yang akan jadi bibit, ya, akan jadi akar. Kemudian saya gunting beberapa daunnya seperti ini. Mungkin 2 atau 3 daun saya gunting. Nah, kemudian saya celupkan ke gelas atau botol yang isinya air bersih. Ya. Nah, setelah beberapa lama, ini tepat seminggu saya datang ke sini, ini dia sudah mulai jadi bibit ubinya. Ya, seperti ini. Ini kalau kita lihat dia sudah mulai keluar akar. Ini yang dimaksud waktu itu. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai keluar akar. Kalau sudah seperti ini bisa langsung dipindahkan, ditanam di planter bag atau di pot, atau sebenarnya bisa juga ditanam, tapi biasanya para petani itu dia tidak repot-repot nanam model begini. Ya, kebanyakan dia langsung dari stek yang ada langsung aja ditanam, kemudian mungkin layu beberapa saat sampai dia nanti tumbuh tanaman baru atau pucuk baru karena akarnya sudah mulai tumbuh. Tapi kalau di saya, karena di sini juga relatif kan tidak ada kegiatan, dalam artian ini bisa sambilan. Jadi kalau dia sudah keluar akar seperti ini, kemudian dimasukkan ke planter bag, adaptasinya tuh tidak butuh terlalu lama. Karena dia sudah keluar akar, akarnya masuk, kita siram, otomatis besoknya itu sudah mulai aktivitas, dia mulai menumbuhkan pucuk baru. Jadi nggak perlu menemui pas layu. Kemudian di toko JJ Zahra juga saya ada menyediakan bibit ubi. Saat ini misalkan bibit ubi ungu. Nah, itu bentuknya nanti seperti ini. Jadi sudah ada akar, kita lakukan semacam penyemaian dulu. Meskipun memang bagaimana kalau tanpa disemai? Bisa nggak? Tidak perlu nunggu keluar akar, ya bisa saja. Tapi memang untung-untungan. Kalau peluang dari keberhasilan tumbuh, sudah punya akar ini, keberhasilan tumbuhnya lebih besar dibandingkan kalau dia belum ada sama sekali ya, akarnya. Nah, ini sudah ada cukup banyak, beberapa ini masih ada lagi di bawah. Kemudian di sini juga ada. Ini dilihat dari daunnya beda ya. Kalau tadi ini kan ubi ungu, daunnya dia seperti kayak segitiga-segitiga gitu. Nah, kalau dia ini lebih ke jantung ya, heart dia. Nah, ini seperti ini. Jadi meskipun dia pucuknya dipotong, tapi dia nanti keluar pucuk baru di ketiak daun. Di ketiak daun ini nanti keluar pucuk baru, nanti dia akan semakin besar karena akarnya sudah mulai tumbuh. Ya. Ini ada beberapa, waktu itu saya dikirimkan seperti ini juga sudah mulai keluar pucuk baru, atau ini yang malah pucuk langsung. Kalau pucuk langsung dia lebih bagus lagi. Kalau dia kerendam airnya cukup tinggi, dia bukan hanya satu, kadang bisa 2. Di bagian paling bawah keluar akar, di yang kedua juga keluar akar. Jadi nanti kalau dia ditanam posisi seperti ini, ditutup dengan media tanam sampai seperti ini. Jadi nanti tinggal dia lanjut untuk tumbuhnya dari pucuk yang ada. Nah, ini salah satu bagian dari ikhtiar di JJ Zahra. Saya tidak kepingin hanya tanam bibit ubi ungu saja, tapi saya juga ingin ubi merah, ubi putih, ubi cilembu, atau ubi Jepang ya. Ubi-ubi yang biasanya banyak dicari atau dibutuhkan, saya coba tanam. Toh apa yang saya lakukan relatif bisa dibilang nggak terlalu sulit, kemudian juga bisa sambil nunggu
fase perawatannya juga tidak terlalu susah. Bagi rekan-rekan yang mungkin posisinya sama ya, jadi tinggal di rumah yang pekarangannya sudah dibeton, kemudian atau lahannya relatif sempit, juga tidak ada waktu buat nungguin tanaman, harus rutin menyiram, memangkas, melakukan apapun. Ubi ini salah satu tanaman yang cocok. Cocoknya kenapa? Ini bukan sekedar karena di JJ Jahra saya menyediakan bibit, lantas apa-apa saya sebab jualan. Tapi karena memang secara logika, kalau kita menanam bibit ubi, kita modalnya hanya satu planter bag, kemudian media tanam, kemudian bibit ubi. Setelah itu dimasukkan, ditanam, kita tinggal tunggu sekitar 2-3 bulan. Jadi yang kita lakukan biasanya juga penyiraman juga nggak terlalu sering. Paling kalau terlalu kering baru kita siram. Tapi yang umumnya saya hampir tidak pernah siram secara manual kecuali hanya di awal saja. Setelah itu kita gali. Dalam pengalaman saya, dalam satu planter bag itu bisa dapat 4-5 ubi. Ya mungkin kalau ubinya besar-besar mungkin hanya 3 ubi. Dengan jumlah mungkin kalau dihitung per kilo bisa sampai 1 kilo. Jadi itu merupakan menurut saya kegiatan yang iseng-iseng bermanfaat. Karena kita nggak repot, kemudian juga kita bisa memanfaatkan lahan, dan daunnya ini sedikit banyak bisa memberikan oksigen kepada lingkungan kita. Mungkin demikian untuk yang update mengenai ubi di dalam pembuatan bibit ubi menggunakan stek, kelanjutan dari apa yang sudah saya upload sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra. Halo, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sedang memegang 2 buah bibit ubi ya, yang saya bibitkan menggunakan air jernih. Salah satu di antaranya ini sudah mulai keluar akar ya. Kemudian juga sudah mulai bertunas. Nah, tapi yang saya bicarakan bukan sekedar bibit ubi, tapi yang ingin saya bicarakan adalah kaos yang sedang saya pakai ini. Ini adalah kaos kerah JJ Jahra Excellent Farm. Di bagian depan ada logo JJ Jahra. Di bagian belakang ada tulisan JJ Jahra berikut dengan link untuk alamat-alamat ke JJ Jahra Excellent Farm. Bagi teman-teman yang subscribe atau menonton video di JJ Jahra Channel, itu mendapat kesempatan. Silakan mendaftarkan sesuai dengan informasi yang ada pada bagian deskripsi video ini. Bisa mendapatkan salah satu dari 5 kaos kerah yang disediakan. Jadi ini kesempatan saya tunggu sampai dengan tanggal 28 Desember 2022. 5 yang beruntung akan mendapatkan kaos kerah JJ Jahra yang dikirimkan ke alamat masing-masing. Semoga salah satu dari yang menonton video ini menjadi yang beruntung untuk mendapatkannya. Demikian, terima kasih. Salam JJ Jahra.